Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir ahlul ma'rifah kepadamu ya Allah. Siapapun yang hadir menjadi orang yang Kau ridhoi. Engkau ampuni seluruh dosanya, Engkau hapuskan seluruh aibnya, Engkau lapangkan segala urusan yang Engkau sukai, Engkau jauhkan dari segala urusan yang Engkau murkai. Berkahi ya Allah. Catatkan yang hadir ini Engkau jamu di Baitullahmu, Engkau jamu di Arafahmu, Engkau jamu di surgamu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin. Alhamdulillah. Ini kehalangan ini kan Pak, ngalangin juga. Apa kabar? Silakan duduk Dek. Ya, boleh berdiri asal yang di belakang gak kehalangan. Jadi 4 kunci hidup. Masih ingat? 1, apa yang bakal terjadi dalam hidup ini? 1, insya Allah kita bakal berbuat baik. Tapi kuncinya adalah ikhlas. Tidak semua kebaikan yang dilakukan bisa diterima oleh Allah. Ada orang yang berbuat baik tapi tidak pakai ikhlas, jadi kurang sempurna kebaikannya. Kenapa ada yang sudah berbuat baik sakit hati? Sebabnya apa? Halo? Kurang ikhlas. Kenapa ada yang sudah berbuat baik jengkel? Kurang ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Makin kuat berharap ke makhluk, makin pedih. Kenapa pedih? Karena Allah yang menghujamkan kepedihan. Kenapa oleh Allah dihujamkan kepedihan? Supaya kita kembali berharapnya dari Allah. Makanya ibu-ibu yang terlalu cinta ke suami teh tidak bahagia, banyak pedihnya. Benar Bu? Hidup mah nggak usah pakai terlalu cinta. Ingat teori ini nih, ini mikrofon penting, ini mikrofon manfaat, ini mikrofon bagus, ini mikrofon dekat, tapi tidak boleh melekat ya. Kalau mikrofon ini melekat di tangan saya nggak bisa makan, nggak bisa salaman, nggak bisa nulis, nggak bisa nelpon, nggak bisa ngebelai, karena yang melekat inilah yang jadi masalah. Jadi kalau dengan dunia berikut isinya mah dekat boleh, melekat jangan. Yang melekat di hati itu hanya Allah semata. Nah, kalau ada yang melekat di hati kita selain Allah, pasti pedih. Silakan Bapak Ibu periksa, kalau hati sedang galau, periksa saja. Pasti ada yang mendominasi hati ini selain Allah, pasti itu. Barusan mengisi acara di Pondok Indah, yaitu tentang pengumpulan dana untuk Palestina. Pas bagian ceramah, yang penting mah bukti. Kalau teori mah kita tahu harus ngebela Palestina apa. Pas lagi begini kelihatan oleh saya jam di sini. Bukti udah dibuka. Saya nyumbang jam karena saya lagi nggak bawa dompet, nggak apa-apa, mah nggak jam. Itu jam bagus, saya suka. Tapi udah nggak boleh melekat ya. Yang melekat apa? Pahalanya di sisi Allah. Oleh Ustadz Bahtiar Nasir diangkat, siapa yang mau beli jam Agim?
2 juta, 3 juta, 10 juta, terakhir 99 juta. Tahu gitu mau saya jual sendiri. Sedekahkan. Kalau jual sendiri paling laku berapa? Itu teh temen beliin jam waktu saya di Mekah. Saya pengen sesuatu yang manfaat buat sok. Akhirnya beli jam, ternyata berat nggak? Ya enggak. Mau ngapain naruh di sini? Ya, mendingan pakai makan saudara kita di Palestina, pakai berobat. Alhamdulillah 99 juta dipakai, paling lihatnya juga jarang dan nggak seharian lihat jam. Benar? Dan kecepatannya juga sama jam murah. Maaf ya, cerita ini nggak usah ada yang melekat, harta, benda, apapun jangan ada yang melekat. Yang melekat di hati siapa? Allah saja. Enak, coba rasakan. Orang yang ikhlas teh seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Orang ikhlas teh seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Yang sering menonjolkan diri itu ambeien ya, dan bisul, makanya tidak enak, dan jerawat. Saya juga lagi jerawatan ini, pemanis. Yang kedua, apa yang kita bahas kemarin? Syukur ya. Syukur itu ada 5 kuncinya. 1, ini mengulang ya, supaya ingat. Hati yakin bahwa semua nikmat itu milik Allah, dari Allah. Tidak boleh ada pemberi selain dari Allah. Yang selain Allah itu cuman jalan. Ada ibu-ibu yang suaminya udah meninggal, gak usah malu bu, bukan mau saya lamar, nanya aja. Ibu udah meninggal berapa lama bu suaminya? 9 tahun. Tapi saya lihat ibu masih hidup ya, masih makan, masih minum, berteduh, masih ada rezekinya. Berarti bukan suami ibu dong pemberi rezeki ya. Suami itu bukan pemberi rezeki, suami itu pemakan rezeki. Gitu Pak, jangan sok keren ya. Bukan kita yang memberi adalah Allah. Diberi, ditahan, diambil itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat makhluk. Yang kedua, afdhalud doa alhamdulillah. Ciri syukur itu adalah lisan selalu memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi jangan nyangkut di kita. Kalau kita senang dipuji pasti nggak bahagia, karena kita memegang sesuatu yang bukan milik kita. Makanya ibu-ibu yang menderita pasti ibu yang pengen dipuji. Sok lihat, yang pengen dipuji mah capek, pengen dianggap langsing, tahan napas, capek bu. Jadi mengi, pengen kelihatan putih jadi pakai soklin, ingin kelihatan awet muda pakai jepitan jemuran katanya di sini. Yang enak mah just the way you are. Apa artinya Pak? Dilarang parkir sembarangan. Ayo alhamdulillah. Dipuji alhamdulillah. Dicaci alhamdulillah. Kenapa dicaci alhamdulillah? Karena cacian orang lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang asli. Tuh si ibu si banyak omong, alhamdulillah saya disebut si banyak omong, berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa. Benar? Ibu mah belum nyobain dihina rame-rame, saya mah udah ya. Yang ngehinanya juga datang sekarang. Kenapa ketawa?
Dan nggak apa-apa, dan dihina mah nggak bahaya. Yang bahaya mah menghina. Kalau dihina mah gugur dosa. Kalau kita nggak bikin salah terus dihina, itu ciri-ciri itu mau ngangkat derajat. Kalau kita bikin salah terus dihina, nah itu mah persekot dari dosanya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sakit, alhamdulillah. Sepanjang sakitnya sakit lahir, sakit mah yang bahaya itu sakit ingatan ya. Tapi kalau sakit pasti ada hikmahnya di balik sakit ini. Jalan lancar, alhamdulillah. Jalan macet, alhamdulillah. Banyak temen, bukan banyak, ada temen rumahnya di Cibubur hafal Quran gara-gara macet. Jadi sehari bisa 4-5 jam di jalan Pak, digunakan untuk murojaah Quran. Yang ketiga, bagaimana syukur? 1, semua milik Allah. 2, memuji selalu alhamdulillah. 3, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Jadi anak yang berbakti ke orang tua teh syukur, murid yang hormat ke guru itu syukur, nambah tuh. Pokoknya mah nikmat itu dibukanya tuh dengan syukur, bukan dengan ingin. Mengerti hadirin? Keinginan itu belum tentu membuka tambahan karunia, tapi kalau kita syukur itu ditambah. La in syakartum la azidannakum. Makanya jangan sampai kita ini banyak keinginan melupakan syukur. Berapa banyak ibu yang pengen tas baru jadi enek lihat tas yang ada, padahal yang ada belum lunas. Ini tuh menderita ya. Jangan capek mikirin yang belum ada, lebih baik sibuk nyukurin yang sudah ada. Jelas Pak? Yang keempat, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Kayak kening nih Pak ya, sujud itu syukur. Mata baca Quran itu syukur. Telinga banyak dengar pengajian itu syukur. Mulut pakai banyak zikir, murojaah Quran, tilawah Quran, berkata baik itu syukur. Nanti ditambah nikmat tuh Pak. Rezeki makin disedekahkan itu teh syukur. Nih sekarang saya nggak punya jam ya, karena udah disedekahin. Insya Allah pertemuan yang akan datang Bapak bisa lihat saya punya jam atau enggak. Kalau saya nggak ada jam, saya bawa jam dinding ya, insya Allah. Ada rezeki mah, masya Allah ada. Boleh cerita lagi dikit? Kira-kira 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, aduh saya pengen para santri teh sehat, diajak naik kuda, nggak semua mau naik kuda, mungkin harus belajar bersepeda lagi. Saya mau beli sepeda. Lagi di jalan teh ke santri yang bagian petugas, tolong lihat ke toko sepeda, ada nggak sepeda yang sedang lah, jangan yang mahal, terlalu murah dibawa saya mogok juga nggak enak. Nah saya cari yang sedang. Ya begitulah, cocoklah harganya. Baru juga gitu, datanglah aja WA dari seseorang istrinya santri gitu. Suami saya tuh penghasilannya nggak tetap, saya ingin ada usaha, boleh nggak saya pinjam uang untuk nambah-nambah anak 5. Aduh ini teh uang teh mending pakai beli sepeda, mending dipakai nolong ini. Mikir, teh nanti sore ya saya putuskan. Nah itu pulang dari Bandung tuh Pak. Nah itu sore tuh sudah ada yang ngirim sepeda bagus 10 kali lipat dari yang mau dibeli Pak. Saya mau beli yang 4 jutaan, yang ngirim teh 40 jutaan. Masya Allah, belum juga uangnya dikasih buat pinjam itu Pak, balasannya udah ada. Atuh eta malang, teteh ambil sekarang juga gitu, tapi sih nggak ada lagi sepedanya.
Betapa cepatnya Allah teh Pak. Baru niat belum keluar udah ada gantinya. Allah teh maha baik Pak. Nah sing harulang kia. Makanya Bu Pak, jangan suka ragu-ragu. Kalau mau sedekah mah jangan kebanyakan mikir. Suka enggak jadi. Nih saksinya dia nih. Coba kalau punya uang 120.000, jujur, mana yang dimasukin ke sini? Jujur, yang 100, yang 20? 20. Saya menghargai kejujurannya. Sekarang ditambah rezekinya, jadi 125.000, 3 lembar. Yang masuk ke sini yang mana? 5.000. Meni jujur pisan. Baik, tambah lagi rezekinya jadi 127.000. Berapa? 2.000. Berarti 20.000 teh tertekan Pak, teu ikhlas. Halo. Dah pokoknya mah jangan suka banyak mikir. Kalau mikir teh suka enggak jadi. Boleh mikir, tapi kelamaan mikir setan gampang nipu. Dan yang terakhir, syukur itu at-tahadus bin ni'mah. Menceritakan karunia teh boleh. Boleh dengan catatan supaya Allah yang dipuji. Apa bedanya dengan ria? Kalau ria supaya kita yang dipuji. Kalau syukur supaya Allah yang dipuji. Contoh yang syukuran haji. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di kampung ini hanya 2 orang yang haji, yaitu saya dan suami saya. Alhamdulillah keluarga kami memang turunan haji. Ibu bapak saya haji, sehingga Allah memberikan rezeki kepada kami haji. Saya itu sudah doa, dan saya juga tahu bahwa ini tuh undangan Allah yang spesial bagi saya dan suami saya. Eta teh kira-kira ikhlas atau syukur atau syukuran atau riaan? Kalau syukuran bagaimana? Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah tahu keadaan saya dan suami saya jauh dari soleh, baru ingin, tapi Allah menakdirkan tahun ini diundang ke tanah suci. Mungkin berkah dari doa ibu bapak sekalian. Tolong doakan, walaupun sudah syukuran dan belum tentu jadi kesananya. Dan yang menakdirkan segala-galanya adalah Allah. Tapi sampai bisa daftar, bisa manasik, saya sudah syukur. Pertemuan ini mudah-mudahan membuat Bapak Ibu semakin yakin bahwa haji itu hanya karena Allah saja yang nolong. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini Ibu Bapak pun semakin semangat, minta ditolong oleh Allah bisa haji. Kebayang tidak itu? Siapa yang jadi boga lalakonnya? Dirinya atau Allah? Tahajud. Assalamualaikum Ustaz, boleh saya nanya? Boleh. Ustaz, saya mau nanya tentang tahajud. Oh silakan. Begini ya Ustaz ya, saya itu sebetulnya kan tahajud udah 3 tahun ya. Tiap malam loh Ustaz saya tahajud. Gimana rasanya ya kalau saya nggak tahajud itu seperti ada kehilangan di hati saya. Dan nikmat sekali tahajud itu Ustaz. Ini teh mau nanya, mau pengumuman. Hati-hati. Kalau syukur mah yang diceritakannya itu Allah. Kalau ria yang diceritakan dirinya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Surat apa deh? Tentang innallaha ma'as-sabirin wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah ayat mana bagian petugasnya ini? Ya sedang dicari. Begini sambil ngetes santri, sambil saya lupa lagi. Sabar itu artinya menahan diri. Sabar itu artinya mengendalikan diri. Dan dilepasnya ketika yakin ini Allah suka. Jadi sabar itu bukan diam.
Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu sebuah ikhtiar, tahan mulut, baru ngomong kalau sudah yakin omongannya disukai Allah. Tahan melakukan sesuatu, baru kita lakukan kalau yakin yang kita lakukan Allah suka. Jadi orang yang sabar tuh nahan dan melakukan sesuatu tuh sesudah dipikir dan diluruskan niatnya. Semua masalah timbul gara-gara tidak sabar. Tidak sabar. Pak Ahok kurang sabar jaga lisannya. Iya. Sabar. Sabar. Tenang, jangan ngebayangin besi karena tarang. Ada helm. Sabar ya. Tahan diri. Orang marah-marah teh kurang sabar. Benar? Orang yang suka celetak-celetuk komentar juga kurang sabar. Sabar itu ada 3 tempatnya. 1, sabar ketika taat. 2, sabar ketika menjauhi maksiat. 3, sabar ketika menghadapi musibah. Ulangi. 1 apa? Sabar dalam ketaatan teh perlu sabar, Pak. 2, sabar ketika menjauhi maksiat. 3, sabar ketika menghadapi musibah. Pahalanya bighairi hisab. Orang sabar tuh pahalanya nggak ada batasnya. Jadi jangan mengatakan sabar teh ada batasnya. Dia membatasi pahala. Nggak ada batasnya, karena sabar itu kepatuhan ke Allah. Sabar kan bukan diam. Sabar itu mengendalikan diri. Contoh, pak ditempeleng. Terus orang yang nempeleng, astagfirullah, maaf, saya sangka nyamuk. Dan dia benar-benar minta maaf. Apa yang Allah sukai? Dimaafkan atau dibalas? Maafkan atau balas? Maafkan. Nah, gitu. Ya Pak, saya maafkan, nggak ada nyamuk segede saya. Ada juga yang pak dia nempeleng, ternyata dia mau nempeleng lagi. Apa yang Allah sukai? Dimaafkan, ditangkis, dicegah kemungkarannya. Yang mana? Kita biarkan dia nempeleng lagi? Jangan. Begitu? Ya bolehlah kita. Itu teh sabar. Yang nggak sabar, kalau dia udah telentang kita ambil bata. Nah itu nggak sabar. Karena jadi berlebihan. Cegah kemungkaran, itu bagian dari kesabaran. Tolong orang yang dizolimi dan tolong orang yang berbuat zolim. Bagaimana nolong orang yang berbuat zolim? Cegah. Makanya kita harus latihan bela diri itu bukan untuk jagoan, untuk mencegah orang. Coba kalau ada preman petantang petenteng, kita ambil batu, man lihat, pikirin, mending tobat, mending kepala kayak astagfirullah, itu kan bagus. Itu teh sabar hadirin. Teruskan, sabar ketika menghadapi musibah. Apa sabar ketika taat? Tes ibu bapak, kalau taraweh enaknya bacaannya yang pendek-pendek atau yang 1 rakaat 1 hal, jujur ya, 1 lembar pendek. Imam mending yang lama bacaannya atau yang ringkas? Jujur. Jujur sih jujur ya. Tapi menunjukkan ketidaksabaran. Udah mah bacaan kita pendek-pendek, kenapa ada imam yang panjang malah nggak mau? Tinggal nebeng, bener, pahalanya dapat. Udah mah kita sholat nggak pernah bisa lama, ada imam yang lama, tinggal nebeng. Tapi taraweh mah nggak mau, ditaringgalkan bu, cari yang gesit, tangkas, dan berakhir secepat-cepatnya. Itu teh kesabaran hadirin. Orang sabar kalau sholat akan disempurnakan. Dalam taatnya perlu sabar. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ya kan punya kan saya. Dilihat dari wajahnya aja jelek banget. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada yang nanya, kenapa kalau sholat yang tidak jahar kok lebih cepat? Padahal kan sama bacaan Fatihahnya ya. Duhur dengan maghrib teh lebih lamaan maghrib, karena dibagus-baguskan pada waktu jahar. Padahal dalam sir juga harus bagus. Betul? Kenapa Bapak ketawa? Tahajud tuh sabar Pak, dan tidak sabar mah naik selimut. Ini bukti kita sering tidak sabar. Kreng, jam 3 kurang 5, alah kurang 5 menit lagi. Yakin tuh bangunnya jam setengah 6. Sahur itu sabar, benar? Orang yang tidak sabar mah mau buka teh nanya wae berapa menit lagi. Itu teh ciri-ciri udah nggak kuat Pak. Seberapa menit deui? Dan nggak ada yang bahagia. Berapa menit lagi? Enggak. Berapa menit lagi? Itu teh udah nggak betah. Harusnya mah disyukuri, makin panjang puasa, makin panjang saat mustajabnya doa. Ya, teman-teman kita yang di Eropa, di Amerika ada yang 20 jam Pak. Ini teman saya di Belanda, wah udah mau buka bersama, antri. Ah udahlah, habis maghrib mending kita buka di rumah we. Pulang ke rumah lewat isya, ketiduran. Pas bangun teh udah selesai subuh. Jadi tamat itu, sehari nggak buka, nggak sahur, dan masih hidup sampai sekarang dua-duanya. Allah menguatkan. Sing sabar, baca Quran. Sabaran mana baca WA dengan baca Quran? Kan wajah ibu-ibu tuh sampai bercahaya, Bu. Udah diceritakan dulu ya, suami yang nanya, Ustadz apa ya amalan istri saya, kenapa wajahnya bercahaya sampai ditutup selimut juga bercahaya. Udah dihanapkan selimut ini. Orang mau bercahaya teh karena Al-Quran. Ibu, sing sabar, kita baca Quran di HP atau habis oleh WA ya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kalam Allah kalah tuh. Ini teh nggak sabar. Sabar dalam taat, termasuk nanti ketika ngeluarin uang pas ke 50 bisa kata 5 ribuan didedetin lagi. Padahal nggak sengaja itu boleh jadi karunia Allah, Bu.